Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Di video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai permutasi dengan beberapa unsur sama. Sekarang kita akan lanjutkan mengenai permutasi siklis dan permutasi berulang. Susunan 4 huruf A, B, C, dan D secara melingkar. Perhatikan susunannya. Ini saya susun secara melingkar A, B, C, D. Kemudian A, B, D, C. A, C, B, D. A, C, D, B. A, D, B, C. A, D, C, B. Jadi kalau kita lihat ini masing-masing ini susunannya berbeda. Kemudian kita perhatikan yang di sini. A, B, C, D. Kalau dilihat di sini adalah D, A, B, C. Nah, kalian perhatikan baik-baik. Ketika menyusun secara melingkar, kita lihat satu arah dari kiri ke kanan. Nah, di sini susunan yang ini dengan susunan yang ini adalah sama. Coba lihat, perhatikan baik-baik. A, B, C, D akan sama dengan A, B, C, D. Ketika di sini saya sukar juga A, B, C, D. Di sini juga A, B, C, D. Jadi, ini semua pada dasarnya susunannya sama. Banyaknya permutasi siklis dari unsur A, B, C, dan D ditentukan sebagai berikut. A, pilih salah satu unsur sebagai titik tetap lingkaran. Dalam pembahasan tadi, misalkan A. Permutasikan unsur lainnya, yaitu B, C, dan D. Jadi, banyaknya permutasi siklis dari unsur A, B, C, dan D adalah 4 dikurangin 1 faktorial. Sama dengan 3 faktorial, sama dengan 6. Jika tersedia N unsur yang berbeda, maka banyaknya permutasi siklis ditentukan dengan P siklis sama dengan N-1 faktorial. Perhatikan contoh soal berikut ini. 6 siswa akan berdiskusi kelompok dan duduk secara melingkar. Berapa banyak susunan yang dapat terjadi? Ini adalah kasus permutasi siklis. Banyak unsur N sama dengan 6. Maka banyak permutasi siklis dari 6 unsur itu seluruhnya ada P siklis sama dengan 6 dikurangin 1 faktorial. Sama dengan 5 faktorial, sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sama dengan 120. Jadi, banyaknya susunan yang dapat terjadi ada 120 cara atau 120 susunan. Sebuah keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan 3 orang anak akan makan bersama dan duduk melingkar. Berapa banyak susunan yang dapat terjadi jika ayah dan ibu selalu bersebelahan? Oke, untuk menjawab permasalahan ini, kita coba susunan. Di sini adalah ayah, ibu, kemudian anak pertama, anak 1, anak kedua, dan anak ketiga. Nah, di sini di blok artinya dijadikan 1 karena ayah dan ibu harus duduk bersebelahan. Jadi kursi menjadi 1 bagian, disebutnya sebagai 1 bagian. Kemudian, ayah dan ibu juga bisa bertukar posisi. Walaupun bersebelahan, tapi mereka masih bisa bertukar posisi. Dan ketika posisinya ditukar, membuat susunannya jadi berbeda. Jadi, banyaknya susunan berbeda yang dapat terjadi adalah permutasi siklis sama dengan 4-1 faktorial dikali 2 faktorial. 4-1 di sini karena ayah dan ibu dianggap sebagai 1 bagian. Jadi 1, 2, 3, dan 4. Jadi dianggap 4 unsur berbeda. Maka di sini permutasi siklisnya 4-1 faktorial. Sedangkan 2 faktorial di sini karena ayah dan ibu bisa bertukar. Sehingga perlu dikalikan 2 faktorial. Jadi hasilnya sama dengan 3 faktorial kali 2 faktorial. Sama dengan 3 kali 2 kali 1 kali 2 kali 1. Dan kalau dihitung sama dengan 12. Jadi keseluruhannya ada 12 susunan.
Perhatikan contoh soal berikut. 5 anak laki-laki dan 5 anak perempuan duduk melingkar untuk berdiskusi. Jika mereka harus duduk selang-seling antara anak laki-laki dan perempuan, berapakah banyaknya posisi mereka duduk melingkar? Kita lihat dalam gambar ini, di sini disusun laki-laki pertama, perempuan pertama, laki-laki kedua, perempuan kedua, laki-laki ketiga, perempuan ketiga, dan seterusnya. Ini adalah duduk selang-seling antara laki-laki dengan perempuan. Sehingga banyak susunan berbeda yang dapat terjadi adalah 5-1 faktorial. 5-1 faktorial dalam hal ini diambil dari, misalnya saya mengambil satu unsurnya sebagai pusat adalah L1. Jadi L1 ini sebagai pusat, L2, L3, L4, L5 ini sebagai unsur yang bebas. Jadi 5-1 faktorial. Dikali 5 faktorial. 5 faktorial di sini adalah untuk yang perempuan. Karena perempuan ada 5 orang, jadi ketika mereka duduk posisinya atau susunannya ada 5 faktorial. Jadi secara keseluruhan 5-1 faktorial kali 5 faktorial. Sama dengan 4 faktorial kali 5 faktorial. Dan ini kalau dihitung, hasilnya akan sama dengan 2880. Untuk soal berikutnya, ada berapa cara terbentuknya gelang jika dibuat dengan merangkai 7 buah manik-manik yang berbeda warna dengan seutas benang? Di sini kalian lihat, di sini adalah contoh misalnya ini sebagai gelang. Banyaknya susunan berbeda yang dapat terjadi adalah 7-1 faktorial dibagi 2. 7-1 faktorial di sini karena terdapat 7 buah manik-manik yang akan disusun melingkar, berarti 7-1 faktorial. Dan kenapa dibagi 2? Di sini dibagi 2 karena ketika gelang itu dilihat dari depan maupun belakang, susunannya akan sama saja. Sehingga perlu dibagi 2. Hasilnya sama dengan 6 faktorial dibagi 2, sama dengan 360. Sekarang kita akan melanjutkan mengenai permutasi berulang. Permutasi dengan unsur-unsur yang tersedia boleh diulang. Susunannya sebagai berikut. XXX, XXY, XXZ, dan seterusnya. Bisa juga YYX, YYY, dan seterusnya. Bisa juga ZZZ. Nah, permutasi demikian merupakan permutasi berulang. Banyak permutasi berulang dari 3 huruf X, Y, Z dapat ditentukan dengan memakai aturan perkalian sebagai berikut. Huruf pertama dapat dipilih dengan 3 cara, yaitu X, Y, atau Z. Huruf kedua dapat dipilih dengan 3 cara juga, karena boleh diulang. Huruf ketiga dapat dipilih dengan 3 cara. Perhatikan contoh berikut ini. Dari angka 2, 3, 4, 5, dan 6 akan dibentuk bilangan yang terdiri dari 3 angka dengan angka-angka boleh diulang. Berapa banyak bilangan yang dapat dibentuk? Jadi untuk menjawab hal ini, kita tentukan bahwa banyak unsur yang tersedia ada N sama dengan 5. Ada 5 angka yang tersedia. Dibentuk bilangan yang terdiri dari 3 angka, di mana K sama dengan 3. Karena angka boleh diulang, maka banyaknya susunan bilangan yang dapat dibentuk adalah permutasi berulang sama dengan N pangkat K. Ini adalah rumusnya. Sedangkan dari soal ini berarti permutasi berulang sama dengan 5 pangkat 3. Sama dengan 125. Jadi banyaknya bilangan yang dapat dibentuk seluruhnya ada 125 macam. Demikian tadi pembahasan kita mengenai permutasi siklis dan permutasi berulang. Semoga bermanfaat.